wanita itu didorong paksa oleh seorang dayang senior ke dalam kamar putra mahkota, untuk membujuk putra mahkota yang sedang mogok makan agar mau bersantap. Namun, saat putra mahkota melihat wanita ini, ia menjadi murka dan segera memerintahkannya untuk pergi. Saat ini, wanita yang berada dalam posisi sulit itu berpikir bahwa cepat atau lambat ia akan mati. Jadi ia memberanikan diri. Ia mengangkat kotak makanan di tangannya. Jika Yang Mulia tidak bersantap, maka hamba tidak bisa mematuhi perintah. Perut putra mahkota saat ini sudah benar-benar kosong. Alasan ia memilih mogok makan adalah karena ia hanya ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia dan memeluk ajaran Buddha. Sementara itu, wanita tersebut, untuk menyelamatkan nyawanya yang berharga, menasihati putra mahkota tanpa rasa takut. Tindakan Anda seperti ini tidak akan ada gunanya, dan juga sangat bodoh. Kamu, seorang dayang istana rendahan, beraninya mengguruiku seperti itu. Hah, saya seorang dayang istana? Buddha berkata semua makhluk hidup itu setara. Anda meremehkan saya yang seorang pelayan ini. Tampaknya niat Anda mendalami ajaran Buddha tidak tulus. Ia mendengar perkataan wanita itu, putra mahkota pun terdiam. Kemudian, ia memberitahu wanita itu untuk tidak membuang-buang waktu, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak akan makan. Namun, melihat putra mahkota begitu keras kepala, wanita itu langsung duduk di sampingnya. Ia meletakkan semua makanan di atas meja, lalu mulai makan dengan lahap di hadapannya. Sikapmu ini, apa kamu takut aku akan merebut makananmu, Yang Mulia? Tenang saja, lanjutkan mogok makannya sebagai protes biar saya bantu menghabiskannya. Anda tenang saja, saya tidak akan memberitahu orang lain bahwa ini saya yang makan. Ini jadi rahasia kita berdua. Dia sengaja membuatku marah. Sudah tahu aku lapar, malah makan dengan lahap. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Kamu lancang. Beraninya kau membuatku bersumpah. Dari mana datangnya dayang istana ini? Bagaimana bisa dia begitu lancang? Wanita ini awalnya adalah seorang wanita populer di zaman modern. Namun, ia secara tidak sengaja melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno dan masuk ke dalam tubuh seorang Souma dari Yangzu. Tepat pada saat itu, seorang dayang senior sedang memilih pelayan. Sikapnya yang anggun dan kriteria pemilihan dayang senior yang ketat membuat wanita itu ketakutan dan langsung bersiap untuk kabur. Sayangnya, ia dihentikan oleh penjaga demi bertahan hidup. Wanita itu segera berlutut memohon pengampunan dari dayang senior. Saya adalah seorang Souma dari rumah Zuichun di Yangzu. Nanti setelah saya kembali ke Yangzu, saya pasti akan mengirimkan teh kualitas terbaik untuk Anda. Pemilihan orang di istana selalu mementingkan latar belakang keluarga. Aku sengaja mengungkapkan identitasku sebagai Souma. Kali ini, mereka pasti tidak akan menahanku di sini, kan? Tak disangka, setelah mendengar bahwa wanita itu adalah Souma dari Yangzu, dayang senior malah terlihat sangat gembira. Ia buru-buru memeriksa tubuh wanita itu melihat kondisi wanita itu yang begitu luar biasa. Dayang senior segera membawanya ke istana timur kediaman putra mahkota dan memerintahkannya untuk membuat putra mahkota berubah pikiran. Ternyata, putra mahkota telah melihat kehampaan dunia dan bertekad untuk menjadi biksu, namun, ia adalah satu-satunya pewaris tahta. Setelah kaisar dan permaisuri mengetahui hal ini, mereka mengurung putra mahkota di dalam kamarnya. Memutus semua kontaknya dengan dunia luar. Karena itu, putra mahkota melakukan mogok makan untuk menekan mereka. Pada akhirnya, permaisuri benar-benar kehabisan akal. Dengan terpaksa, ia merekrut gadis-gadis cantik dari seluruh negeri. Berharap menemukan seorang gadis muda untuk merayu putra mahkota. Saat ini, wanita itu sedang mengintip situasi di dalam ruangan dari luar pintu, dan terkejut menemukan bahwa putra mahkota, tanpa belas kasihan sedikit pun, dengan marah melempar seorang wanita cantik keluar. Bahkan ia memerintahkan agar wanita cantik itu dihukum 50 pukulan rotan. Melihat pemandangan yang kejam ini, wanita itu langsung ketakutan. Kemudian, dayang senior memperingatkannya lagi. Jika ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, ia akan mengalami nasib yang sama. Kemudian, ia menyerahkan kotak makanan ke tangan wanita itu. Dayang senior melihatnya hanya berdiri mematung. Lalu mendorongnya masuk dengan paksa. Itulah yang menyebabkan adegan di awal tadi. Saat ini, wanita yang sudah kenyang itu terhuyung-huyung dan jatuh ke dalam pelukan putra mahkota. Apakah aku juga akan dihukum? Nasibku malang sekali. Aku tidak mau mati. Aku bilang aku tidak sengaja. Apa kau percaya? Keluar. Wanita itu ketakutan dan melarikan diri dengan tergopoh-gopoh. Saat itu, dayang senior di luar melihat bahwa putra mahkota akhirnya mau bersantap. Ia sangat gembira hingga tidak bisa berhenti tersenyum, dan segera membawa wanita itu untuk meminta hadiah dari permaisuri. Permaisuri melihat wanita itu telah berjasa besar, lalu dengan penasaran bertanya bagaimana cara ia membujuk putra mahkota untuk makan. Tak disangka, wanita itu bicara ceplas-ceplos, dengan jujur mengatakan bahwa putra mahkota yang memulai makan, dan setelah mencicipi satu suap, ia memberikan semuanya kepada wanita itu. Namun, begitu permaisuri mendengarnya, ia tahu wanita itu berbohong karena putra mahkota sejak kecil penyendiri dan dingin. Ia tidak pernah dengan mudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain karena putra mahkota begitu menghargai wanita ini.
Permaisuri memerintahkannya untuk sekali lagi membujuk putra mahkota agar pergi ke Akademi Guo Zijian untuk belajar ilmu pemerintahan. Kemudian, ia bahkan mengancam wanita itu, jika putra mahkota tidak melapor ke Akademi Guo Zijian dalam 3 hari, maka tubuhnya akan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Menghadapi putra mahkota yang begitu kejam dan tanpa perasaan, ia pun berada dalam dilema. Saat ini, untuk mendapatkan simpati dan belas kasihan putra mahkota, ia tiba-tiba mendapat ide. Ia mendandani dirinya agar terlihat penuh dengan luka agar siasat menyakiti diri sendiri ini terlihat lebih nyata dan meyakinkan. Wanita itu bahkan tidak segan-segan menamparkan dirinya sendiri dengan keras di depan Dayang senior. Seketika, di pipinya yang putih mulus itu muncul bekas tamparan yang jelas. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Ah! Ini benar-benar nekat, begitu tega pada dirinya sendiri. Yang Mulia Putra Mahkota. Dia telah dihukum. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia memegang roti kukus di tangannya. Tanpa setetes pun minyak. Ah! Yang Mulia menguasai ilmu bela diri.